Kadang kamu harus bergantung sama peluang sih. Fire style, majestic destroyer flame. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur 10 satu versus banyak pertempuran di anime. Di daftar ini, kita akan melihat anime di mana satu petarung melawan beberapa musuh sekaligus. Gak peduli mereka menang atau kalah selama mereka bisa melakukan pertarungan yang luar biasa. Eits, hati-hati, bakal banyak darah dan spoiler sepanjang jalan. Nomor 10, Eraserhead vs Villains, My Hero Academia. Seneng banget waktu tahu guru paling ketat di UA ternyata emang beneran jago. You can't be a pro if you only have one trick. Walaupun dia kadang bisa tampil sebagai orang brengsek yang berlidah tajam, pahlawan yang dikenal sebagai Eraserhead ini sebenarnya cuma mau mempersiapkan murid-muridnya. Buktinya, waktu League of Villains meluncurkan serangan mendadak, dia langsung melindungi Izuku dan yang lainnya dengan terjun lebih dulu. Karena quirk-nya bisa menonaktifkan kekuatan semua manusia super di sekitarnya, dia bisa ngalahin semuanya secara fenomenal sendirian. Paling enggak sampai Nomu muncul. I am not the final boss. Nomor 9, Gilgamesh vs Riders Army, Fate Zero. Kedua pahlawan di masa lalu yang lebih besar dari kehidupan dengan kekuatan yang bisa melumpuhkan negara, tapi cuma satu pemenangnya. Terlepas dari ego mereka, kedua servant ini saling menghormati satu sama lain saat perang cawan suci keempat mencapai akhir, yang akhirnya berpuncak pada pertempuran antara Noble Phantasm mereka. Sementara Rider mampu memanggil banyak prajurit untuk membantunya menyerang, sayangnya itu nggak ada artinya di depan harta karun terbesar Gilgamesh, pedang yang bernama Iya. Menyaksikan para rider yang jatuh di rintangan terakhir masih jadi hal menyakitkan setiap kali kita nonton episode ini. Nomor 8, Asuka vs Mass-Produced Evas, The End of Evangelion. Walaupun ada sih bagian dari film ini yang dipertanyakan, tapi nggak bisa disangkal, pertahanan terakhir Asuka bakal jadi salah satu amukan terbesar sepanjang masa. Dengan Gendo Ikari mengacaukan segalanya untuk kemanusiaan, nggak butuh waktu lama untuk fasilitas Nerve dikepung oleh organisasi misterius yang melemparkan beberapa unit EVA mereka untuk bikin kacau semuanya. Satu-satunya hal yang menghalangi mereka adalah Asuka yang sangat kesal. Walaupun dia berhasil melewati lusinan monster mekanis, dia akhirnya kewalahan dan menemui akhir yang sangat menyakitkan dalam prosesnya. Emang kayaknya sakit banget sih. Nomor 7, Luffy vs Manusia Ikan, One Piece. Tepat waktu kamu pikir Kapten Bajak Laut Topi Jerami ini nggak bisa lebih kuat selama masa pelatihan 2 tahun itu, tiba-tiba dia ngelakuin ini untuk membebaskan Pulau Manusia Ikan dari pemberontakan tirani yang dipimpin oleh Hody Jones yang sombong. Topi Jerami ini ngehadapin 100.000 manusia ikan yang kalau dilihat-lihat semuanya kayaknya pengen banget ngehancurin mereka. Walaupun secara peluang kayaknya nggak mungkin ya Luffy bisa menang, tapi ternyata Luffy sendirian mampu menebas kekuatan musuh tanpa mengangkat jari karena kekuatan haki penakluknya. Emang gak ada yang lebih menyenangkan sih daripada ngelihat 50.000 pria jatuh kayak lalat. Nomor 6, Spike vs The Red Dragon Syndicate, Cowboy Bebop. Organisasi jahat, nih perhatiin ya, hal terakhir yang kamu pengen itu bikin pemburu bayaran terlicin di galaksi nembak kamu waktu dia nggak punya apa-apa lagi. I'm not going there to die. I'm going to find out if I'm really alive.
Setelah akhirnya bersatu kembali dengan Julia dan melihatnya mati di pelukannya, Spike memutuskan untuk bodo amat dan membawa pertempuran ke Vicious. Berbekal nggak lebih dari pistol terpercayanya dan beberapa granat, Space Cowboy menyerbu benteng Red Dragon Syndicate dan berhasil menembak banyak penjaganya. Semua mengarah ke pertikaian yang sekarang ikonik banget dengan mantan rekannya. I told you before, Spike. I'm the only one who can kill you and set you free. Nomor 5, Uvogin versus Shadow Beast dan Mafia. Hunter x Hunter. 来たよ Apalagi perkenalan yang lebih baik untuk kelompok kriminal yang dikenal sebagai kelompok hantu selain anggota mereka yang paling ganas. 聞いたぜ。 Seorang pria buas yang menyenangi kekacauan, Uvogin sangat senang mengambil kekuatan penuh mafia, termasuk senjata hidupnya yang dikenal sebagai Shadow Beast. いいね。命知らずで好きだぜお前ら。だが死ねえ。 Dan kejutan, dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah. Bahkan setelah diracuni, dirobek, dan bahkan dimasukkan lintah ke dalam tubuhnya, ternyata Uvogini masih mampu untuk mengatasi semuanya. Nomor 4, Cocytus versus Lizardman, Overlord 2. Kita tahu Ainz All Gone adalah yang terkuat yang pernah ada di dunia fantasi yang luas ini, dengan masing-masing penjaganya yang paling tidak hampir sama kuatnya. フロストオーラ。 Jadi emang kayaknya nggak ada yang nggak bisa mereka hilangkan dengan mudah sih. Tapi tetap aja setelah ngehabisin waktu dengan orang-orang kayak Zaryusu dan para Lizardman, kita sempat berharap mereka bisa nemuin cara untuk bertahan. 煩わしい。ピアーシングアイシクル。 Sayangnya, bahkan dengan upaya gabungan terbaik mereka, nggak ada yang bisa mengalahkan Cocytus yang berhasil memotong mereka hingga hancur. 静かに行うべきだな。 Nomor 3, Guts versus 100 tentara, Berserk. Nggak ada yang bisa nyudutin Guts. Dikelilingi oleh para ksatria Tudor, Guts nggak punya pilihan lain selain berjuang untuk memberi Casca waktu. Go back to the sheath your master holds. Go back to Griffith. Berikut ini adalah simfoni animasi pembantaian yang megah saat Guts memotong dan menghantam setiap musuh baru yang menghalangi jalannya. Terlepas dari semua luka dan penderitaannya, pemimpin Hawks Raiders ini berhasil selamat dari serangan itu, membuat 100 tentara musuh tewas dan terkubur sebelum fajar. Nomor 2, Bradley versus Rebels, Full Metal Alchemist Brotherhood. Kita harus ngakuin Führer sih, dia emang bajingan yang gigih. Do they really expect me to make a complete mockery of myself by entering through the back door of my own palace? Walaupun awalnya dianggap mati, Raja Bradley akhirnya kembali ke sentral persis waktu para pemberontak berada di puncak kemenangan. Dengan hanya sepasang pedang, Homunculus ini nggak cuma berhasil menembus para prajurit di jalannya, tapi bahkan bisa mengejar sebuah tank dan meledakannya. Kelihatan kan? Ternyata orang emang kalau lagi emosi bisa ngapain aja ya. Nomor 1, Madara Uchiha versus Aliansi Shinobi, Naruto Shippuden. Sejak dimulainya seri sequel ini, kita udah dengar banyak rumor tentang anggota legendaris klan Uchiha ini. Tapi tetap aja, ternyata emang bener-bener nggak ada yang bisa kita persiapkan ketika dia akhirnya datang. Setelah hidup kembali dari kematian, Madara memutuskan untuk merayakan kehidupan barunya dengan menghancurkan sebagian besar aliansi Shinobi. Mau dia pakai tinjunya, mengaktifkan Susanoo-nya, atau bahkan memanggil meteor, Madara dengan mudah membuktikan bahwa dia adalah penjahat terbesar yang pernah dikenal. But now, just what are you going to do about the second one, Onoki?
Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Cek klip terbaru lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan untuk subscribe dan bunyikan bel untuk dapat notifikasi tentang video terbaru kami.